Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Rizky Pratama dari DIM 21 12 9 350. Baiklah, saya akan mempresentasikan dasar-dasar ilmu pendidikan tentang menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Fenomena yang pertama yaitu pendidikan masih jadi masalah utama di Papua. Selama ini, lebih dari 1 dekade Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikan dengan mengalokasi 20% dari APBN untuk bidang pendidikan. Terdapat 62 juta siswa dan 3,5 juta guru dan dosen. Sayangnya, angka fasilitas itu gagal menjamin distribusi dan kualitas yang merata di seluruh Nusantara. Faktor yang dapat mempengaruhi yaitu banyak orang Papua yang malas bekerja. Mereka terlalu nyaman hidup dari mendayagunakan sumber daya alam di sekitar. Orang-orang lokal kerap mabuk-mabukan dan tidak peduli pada pendidikan. Inilah kenapa mereka sering kalah saat berkompetisi dengan orang lain di luar Papua. Maka upaya yang dapat upaya penanggulangan permasalahan itu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan memfasilitasi sekolah yang sudah ada, memfungsikan tenaga pendidik seperti guru sehingga pendidikan tetap berjalan dengan lancar. Sehingga kita dapat menciptakan anak-anak yang cerdas nantinya dan juga memperbaiki sekolah yang tidak layak untuk bisa digunakan untuk belajar. Yang kedua, fenomena selanjutnya yaitu keterbatasan guru terampil. Salah satunya di kota Banda Aceh, atau lebih tepatnya di Buloh Suma. Anak-anak usia sekolah yang ada di sana merasakan kekecewaan ketika harus melanjutkan ke jenjang SMA, karena sekolah terdekat dari desa tetangga yang sangat sulit dijangkau. Faktor di sini itu karena kurangnya keterampilan terhadap guru. Kebanyakan dari guru menganggap jika daerah itu terpencil, pastinya akan mendapatkan gaji yang kecil. Dan salah satu faktornya itu faktor kemiskinan dan mungkin karena faktor-faktor lainnya. Upaya penyalahgunaan masalah tersebut itu pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan pendidikan di negeri ini agar anak-anak di desa itu bisa bersemangat untuk belajar dan mengangkat guru-guru kontrak untuk selalu mematuhi aturan selama kontrak agar pendidikan tidak terputus. Selanjutnya, fenomena yang ketiga yaitu kendala transportasi masalah pendidikan di Padang. Muharlion menambahkan di kecamatan tersebut untuk tingkat sekolah dasar saja ada 19 orang sekolah dan kebanyakan yang mengajar juga merupakan pegawai honor dengan penghasilan rendah, sehingga dengan transportasi yang sulit dan biaya yang keluarkan besar, maka dikhawatirkan mutu pendidikan semakin baik sulit untuk dicapai. Itu hanya sebagian yang permasalahan pendidikan yang ada di daerah ini, yang memang harus kita sikapi secara bersama. Di sini faktornya yaitu karena alat transportasi yang kurang memadai. Maka upaya yang dapat kita lakukan yaitu menyediakan alat pemerintah diminta untuk menyediakan alat transportasi seperti kendaraan dinas
Mungkin untuk guru-guru yang tidak memiliki kendaraan, yang jauh dari tempat mengajarnya, dan pemerintah bisa menyediakan mobil sekolah agar bisa mengantar jemput siswanya yang mungkin jauh dari tempat sekolahnya. Selanjutnya, yang keempat, kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah, salah satu sekolah, bangunan yang mereka sebut sebagai gedung sekolah dasar, tapi bagi saya lebih merupakan sebuah bangunan tua yang hampir tidak layak pakai. Yang lebih membuat saya tertarik, saya melihat banyak anak-anak menggunakan pakaian wajib sekolah dasar merah putih. Bisa dilihat dari tampilan yang saya lihatkan, bangunannya tidak begitu bagus, tapi anak-anaknya dengan penuh semangat, mereka juga memakai baju seragam sekolah. Dan guru yang mengajarnya pun tidak malu dengan keadaan yang saat dia mengajar. Dengan mereka diri saya mencoba melihat suatu belajar mengajar sedang berlangsung. Saya dapat mendapati seorang guru, sepertinya guru honor, dan sebuah perusahaan swasta terdekat, tengah memberikan materi pelajaran kepada anak-anak. Tak tampak rasa minder dan rendah diri dari para siswa. Mereka asik dengan pelajaran yang diberikan oleh ibu guru. Di sini faktornya ini adalah kondisi yang ada sekarang ini masih rendah dari siklus kualitas. Upaya yang dapat kita gunakan yaitu untuk mengurangi permasalahan yang ada di daerah ini. Pemerintah lebih memperhatikan fasilitas sekolah mereka agar dapat membangun sekolah yang lebih layak. Yang selanjutnya, fenomena selanjutnya minim bahan ajar. Pendidikan tidak akan lepas dari bahan ajar. Bahan ajar sendiri merupakan hal-hal yang paling penting sebagai sarana pembelajaran. Dengan bahan ajar, siswa tentunya akan mendapatkan arahan dan pengetahuan yang menuntut menjadi seorang yang berilmu. Di sisi lain, hal tersebut terjadi karena budaya orang Indonesia sendiri yang malas membaca atau kurangnya literasi pada setiap generasi yang memburuk pengetahuan mereka. Hal ini yang menjadi pokok permasalahan kurangnya bahan ajar pada pendidikan di Indonesia. Jika mereka membaca dan belajar, maka orang-orang yang mau bermotivasi dan kompeten di bidangnya. Faktornya yaitu kekurangan bahan ajar. Maka upaya yang dapat kita lakukan yaitu siswa diminta untuk kreatif agar mencari literasi atau buku-buku di luaran selain yang buku-buku yang didapatkan dari gurunya, agar mereka mendapat wawasan yang lebih luas. Yang keenam yaitu mahalnya dana pendidikan. Bisa kita lihat di zaman sekarang, perekonomian Indonesia semakin tak menentu. Krisis yang terus membelenggu negara kita tak kunjung ada ujungnya. Kehidupan masyarakat semakin menderita. Segala jenis kebutuhan sudah tak terjangkau lagi oleh masyarakat yang kurang mampu. Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Masalah di sana-sini masih sering terjadi, namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya pendidikan sehingga tidak terjangkaunya pendidikan, maka terjadinya putusnya sekolah. Faktor dari permasalahan tersebut yaitu
masalah ekonomi yang semakin tinggi, tingkatan semakin serba mahal. Contohnya semakin tingginya tingkat sekolah tentu akan semakin mahal. Walaupun ada bagian sekolah yang tidak membayar. Tapi bagaimana jika siswa yang diterima di sekolah swasta? Sekolah swasta tentunya membayar kan? Maka jika semakin mahal, maka terjadinya sekolah itu putus. Sekolah siswa putus. Maka upaya yang dapat kita gunakan yaitu pemerintah agar dapat memperhatikan keekonomian rakyatnya dan memberi banyak beasiswa agar rakyat yang kurang dalam perekonomian agar tetap terus menjalani pendidikannya sampai mereka menjadi anak didik yang cerdas nantinya. Baiklah, itulah materi saya yang terakhir. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.